ditakutkan ketika memang hal-hal itu dilakukan oleh Muhammadiyah akan terjadi pengkultusan di situ. Kenapa di Muhammadiyah itu nggak ada Gus-Gusan atau Habib? Iya, Ba'alawi, klan Ba'alawi yang diduga tidak sah, terputus nasabnya ke Rasulullah, itu kan problematik tuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Arbubu Al-Barbasi. Oke, kita baru mulai lagi nih ya Mas, karena kemarin sempat libur. Bercuti. Yes, bercuti ya. Kemarin kemana aja nih Mas, liburan? Wah, liburan sebenarnya banyak destinasinya sih ya. Oh iya. Tapi yang paling berkesan itu aku ikut pelatihan DI digital tuh di Jakarta. 2-3 hari, berarti 3 hari 2 malam di situ. Jadi ini oleh-olehnya disponsori oleh UMJ. Di situ banyak ilmu kah Mas yang didapat? Wah, tentu banyak banget. Kayak bagaimana strategi kita berdakwah di dunia digital, karena nggak bisa kita pungkiri bahwa 70% aktivitas kita itu kan di HP gitu. Yang pertama kali kita pegang ketika kita bangun tidur ya. Iya Mas. Bahkan sebelum tidur pun kita pegang itu. Maka bagaimana kalau kita berdakwah di sini kayak gitu di dunia digital, keren banget sih itu. Dan salah satunya yang kita lakukan ini ya Mas, insya Allah. Itu juga, ini juga salah satu alasan ya kenapa kita dakwahnya itu di sini kayak gitu. Kita ingin merangkul anak-anak muda yang kehidupannya itu di media sosial, guys. Betul. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa nih Mas? Bahas yang panas-panas. Boleh. Ya, mengalir aja ya Mas. Yep. Oke, mengalir aja. Katanya ada pertanyaan. Iya ini Mas, ada pertanyaan. Ada dikumpul. Jadi selama liburan kita ngumpulin pertanyaan. Ngumpulin pertanyaan. Iya. Oke, bagus. Ya, langsung aja Mas. Boleh. Pertanyaan yang pertama ini dari teman-teman ya. Teman-teman kalau mau nanya silakan di kolom komentar. Yang pertama, kenapa sih di Muhammadiyah nggak ada Gus-Gusan atau Habib gitu Mas? Itu Mas. Kenapa di Muhammadiyah itu nggak ada Gus-Gusan atau Habib? Iya, betul. Mungkin ini terjadi ketika hanya di Indonesia sebenarnya. Gus, Habib itu terjadi di Indonesia. Pertama kita perlu menyamakan persepsi dulu ya teman-teman. Bahwa itu adalah panggilan-panggilan yang memang hanya ada di satu wilayah. Dan kebetulan di Indonesia panggilan-panggilannya kayak gitu. Kayak misalkan haji itu kan panggilan hanya yang ada di Indonesia. Orang yang telah melakukan ibadah haji dipanggil haji, kayak gitu. Berarti kan kalau analoginya kayak gitu, orang telah melakukan sholat dipanggil Pak Sholat, Pak Wudu, Pak Zakat, gitu ya. Itu hanya sekedar tradisi sebenarnya. Lalu apakah memang benar? Ini pertanyaan langsung gitu ya? Iya, langsung ke inti nih. Langsung ke inti. Ini apakah betul di Muhammadiyah itu tidak ada Gus atau Habib ya? Secara kultur memang nggak ada, tapi Muhammadiyah tidak menafikan kayak gitu ya. Walaupun ketika kita berbicara Habib lagi akan ada problematik di situ, ya kan? Iya. Kayak yang viral tuh belakangan beberapa bulan yang lalu tuh kayak Ba'alawi, klan Ba'alawi yang diduga tidak sah, terputus nasabnya ke Rasulullah, itu kan problematik tuh, debatable lah. Orang banyak berdebat masalah itu. Tapi kalau misalkan keturunan, apakah Muhammadiyah itu percaya akan ada keturunan Rasulullah? Ya ada, memang ada kan gitu. Walaupun itu problematik lagi gitu. Tapi secara umumnya memang Muhammadiyah itu tidak, bahasanya itu kayak gini Mas. Ditakutkan ketika memang hal-hal itu dilakukan oleh Muhammadiyah akan terjadi pengkultusan di situ. Pengkultusan itu pengkhususan secara berlebih. Gulu berlebih-lebihan dari segi penghormatan, dari segi ketakzimannya, dikhawatirkan akan menimbulkan kultus yang nantinya kultus itu bisa merembet ke syirik. Maka Muhammadiyah lebih baik tidak. Tapi apakah di Muhammadiyah tidak ada Habib? Muhammadiyah itu ada Habib Mas. Bahkan pimpinan pusat Muhammadiyah yang sekarang itu MPKSDI-nya itu kalau nggak salah itu Habib juga. Terus Gus kan itu anaknya Kiai. Muhammadiyah pun ada Gus-Gusan, hanya saja memang tidak dipandang terlalu karismatik, terlalu gitu. Mungkin
Itu sih ada di Muhammadiyah, itu ada, hanya saja kita tidak mengutuskan gitu. Dan Mbah Dahlan pendiri Muhammadiyah itu kan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan dan punya anak tuh kan. Ya berarti secara nggak langsung namanya Gus-Gus, tapi kita tidak menyebarluaskan gitu. Maksudnya ditakutkan terjadi pengkultusan. Ngomong masalah Gus itu kemarin sempat berkandah, sempat ngobrol sama salah satu ulama lah yang ada di desa, itu bilang bahwa Gus itu kalau di Muhammadiyah itu selawangan dari kata guys. Oh, Guys. keren. Halo guys, halo Gus ya gitu. Gitulah, Keren. jadi selawangan kayak gitu. Itu sih. Iya. Berarti walaupun nggak ada panggilan Bib atau Gus, kita tapi tetap menghormati ya, Iya, Mas, di Muhammadiyah. Betul, tetap menghormati. Seperti itu. Ada lagi? Oke, ini Mas. Apa masih pertanyaan. banyak? Ada 4 lah kurang lebih. Oke. Iya. Yang kedua nih Mas, emang Muhammadiyah nggak menghormati keturunan Nabi ya? Oke. Problematik sih sebenarnya kalau kita berbicara. Ini agak sensitif sebenarnya ya, agak sensitif. Tapi nggak apa-apa, wis kita bahas. Pertama yang perlu aku jelaskan adalah ketika Aisyah, anak dari Aisyah lagi Fatimah, anak dari Rasulullah itu, bahkan Rasul itu pernah ngomong kayak gini, apabila Aisyah itu mencuri maka aku akan menghukumnya dengan tanganku sendiri gitu. Itu menjadi sebuah indikasi ya, sebuah tanda-tanda bahwa nggak penting siapa bapakmu, tapi yang penting itu adab dan akhlakmu. Iya. Kayak gitu. Jadi itu yang salah, menurutku yang salah di Indonesia tuh. Tentu kalau berbicara kemuliaan pasti ada kemuliaan keturunan dari Rasulullah, tapi itu tidak menjadikan suatu proporsi yang dominan. Dalam artian kayak gini Mas, dengan misalkan bertemu dengan orang orang itu orang biasa tapi akhlaknya luar biasa baik, ibadahnya rajin, lalu dengan ketemu yang diklaim sebagai keturunan Rasulullah tapi dia nggak tahu sholat, dia akhlaknya buruk, antum lebih pilih yang mana? Iya, yang pertama lah. Yang pertama kan. Nah itu analoginya kayak gitu teman-teman. Jadi kita akan menghormati orang itu berdasarkan apa? Satu, keilmuannya. Yang kedua, ketakwaannya kepada Allah. Itu kita hormati tuh. Gitu. Kita tidak melihat nasabnya dulu. Iya. Nasab itu terakhir lah. Tapi yang pertama kali kita lihat adalah ketakwaan dan keilmuannya dulu. Maka akan muncul tuh sebuah kata-kata ungzur maqala wala tangzur man qala gitu kan. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Walaupun yang menyampaikan itu Habib, tapi kalau yang disampaikan itu salah, ya mau gimana? Aku ada beberapa Habib di Indonesia ya yang aku nggak suka dengan cara dakwahnya yang keras, terlalu ekstremis banget, terus lebih ke menjelek-jelekan golongan-golongan yang lain. Itu aku nggak suka. Ada beberapa yang kayak gitu, tapi apakah semuanya kayak gitu? Enggak. Habib-habib itu banyak yang adem, banyak yang membawa umat itu menuju persatuan, yang dimana persatuan umat Islam adalah satu hal yang tidak mudah kita temui di zaman sekarang. Betul. Terus yang tadi jenengan bilang ya Mas, kalau apa ya, yang kita jangan lihat siapa yang nyampain, tapi kita harus dengerin yang disampaikan. Nah, kalau menurut saya sih malah, kalau saya sendiri ya lebih condongnya malah ini Mas, lebih lihat dulu siapa yang nyampain kalau gitu, kayak gitu Mas. Kalau saya mungkin itu udah tradisi apa gimana itu ya, ya Mas? Mungkin. Dan memang apa namanya ya? Apa namanya itu? Default dari manusia itu kayak gitu. Ketika antum itu melihat seorang gubernur menyampaikan sesuatu, jadi ingat kata-kata ini, aku lupa. Orang lemah ketika berbicara akan dianggap sebagai keluh kesah, tapi orang yang memiliki kuasa ketika berbicara maka itu akan dianggap sebagai motivasi. Gitu. Itu memang menjadi apa arahnya ya, trobosit lah, default dari manusia. Gitu. Sosial kulturalnya kayak gitu. Respon lah. Terus pertanyaan yang ketiga nih Mas. Langsung ya. Langsung aja lah. Kalau nggak ada Gus atau Habib, siapa yang jadi panutan di Muhammadiyah?
Mas. Ini mungkin dari satu orang sih. Iya, dari satu orang ini kayaknya. Oke, karena di Muhammadiyah semua itu ya, Iya. Gus-Gus dan Habib-Habib. Oke, pertama jelas siapa panutan di Muhammadiyah? Ya orang yang berilmu. Iya. Para pimpinan-pimpinan kita yang nggak bisa kita ragukan lagi keilmuannya, yaitu adalah panutan kita. Itu orang-orang yang memang kan itu tuh di surah Al-Mujadalah itu kan dijelaskan itu kan ketika seseorang itu berilmu maka Allah akan mengangkat derajatnya gitu. Jadi itu udah menjadi sebuah primbon patok kepada kita sebenarnya bahwa yang perlu kita jadikan panutan tentu adalah orang-orang yang berilmu, dan orang yang berilmu pun gak sembarangan gitu kan. Orang yang berilmu yang tentu ilmunya itu jelas, nggak ilmu hitam, nggak ilmu merah putih. Betul. Kecuali ilmu merah guys, Marcella Dival itu bisa kita jadikan panutan. Tapi memang di Muhammadiyah yaitu tadi yang di awal ya Mas, tidak mengkultuskan Habib atau Gus gitu. Kalau misalkan memang kita memandangnya ketakwaan dan keilmuannya. Iya, betul. Jadi orang yang berilmu itu memang sudah paten ya Mas. Sudah paten maksudnya dijadiin panutan dan juga akan diangkat derajatnya gitu loh. Iya, Mas. betul. Oke. Walladzina amanu utul ilma darajat. Itu walladzina amanu orang-orang yang beriman, walladzina utul dan orang-orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan menaikkan derajatnya darajat. Betul. Langsung Mas yang keempat ini Mas, pertanyaan. Kenapa Ustadz Muhammadiyah jarang pakai sorban atau gelar-gelar tertentu Mas? Itu gimana Mas? Sebenarnya ada sih ya, ada. Cuma memang Muhammadiyah itu ciri khasnya itu dai-dai Muhammadiyah itu ciri khasnya itu modern sih. Pakai jas. Gitu. Rata-rata pakai jas koko atau dai-dai mubalik muda Muhammadiyah itu ya gaul kayak gini. Iya, betul. Kayak gitu, gaul. Terus memang tergantung sasaran dakwahnya sebenarnya, Mas. Mungkin aku bisa mengerti kenapa si penanya itu bertanya kayak gitu. Mungkin karena dia melihat gap yang sangat berbeda antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ustadz Nahdlatul Ulama itu lebih ke tradisional ya, secara berpakaian lah, sarung, terus lebih kultur, lebih lebih dengan budaya lah, lebih tergabung dengan budaya, apa itu namanya, itulah pokoknya. Akulturasi. Lebih akulturasi dengan budayanya itu memang sangat kental banget. Pakai sarung, terus sorban, jubah, terus pet, itu kan akulturasi budaya Indonesia gitu kan. Dan memang rata-rata yang menjadi sasarannya itu adalah yang ada di pondok pesantren tradisional. Pondok Nahdlatul Ulama di Indonesia itu banyak banget Mas. Itu Muhammadiyah itu sedikit. Nah, Muhammadiyah kenapa gaya ustadznya itu modern? Karena tergantung penyampaian kepada siapanya kayak gitu. Nah, ceritanya kayak gini. Muhammadiyah itu dakwahnya itu di kota. Mbah Dahlan, Kauman itu di kota. Terus Mbah Hashim, pendiri Nahdlatul Ulama, itu kan di Tebu Ireng tuh, di Jawa Timur, itu di desa. Maka dakwah mereka menyesuaikan. Oh, iya. Betul. Gitu, menyesuaikan secara berpakaian, secara penyampaian. Maka kita akan jarang menemukan pondok-pondok Muhammadiyah yang besar, tapi kita sering menemukan pondok-pondok NU yang besar. Karena memang dakwahnya itu kayak gitu. Iya. Intinya Muhammadiyah itu dakwah itu modernisasi, berkemajuan, mendirikan sekolah-sekolah, ya kan, panti asuhan, rumah sakit dan lain. NU pun sama, tapi yang ada di mata masyarakat itu NU itu tradisional. Iya. Karena lebih dominan pondoknya. Dan itu aku salut itu kaderisasi NU itu lewat kultur. Kalau kita kan lewat struktur. Kalau Muhammadiyah kan lewat struktural. Kalau NU itu lewat kultural. Itu aku salut sama dakwahnya NU tuh. Karena dakwahnya itu di desa-desa.
kayak gitulah. Oh, jadi kenapa berpakaian seperti itu gitu ya Mas? Penyesuaian sasaran dakwah lah. Iya, betul betul. Oke, jadi intinya itu ya teman-teman. Teman-teman. Muhammadiyah itu tidak anti dengan Gus, Muhammadiyah itu tidak anti dengan Habib-Habib, bahkan di susunan pleno Muhammadiyah dari ranting sampai pusat pun banyak Habibnya, banyak Gus-Gusnya, banyak anak-anak ustadz kiainya gitu. Jadi stigma-stigma Muhammadiyah itu anti Habib itu bisa dihilangkan, karena kalau kita tarik nasabnya ya, walaupun problematik terkait nasab, tapi pandangan kita secara umum kalau terkait nasab, Mbah Dahlan itu juga termasuk Habib. Karena keturunan ya. Keturunan dari Rasulullah gitu. Dari Raden siapa itulah. Jadi ya gitu, Muhammadiyah itu tidak anti Habib. Yes. Ya, mungkin itu saja Mas. Oke. Mungkin itu saja teman-teman. Silakan yang mau tanya di kolom komentar ya. Ya, Dan silakan kalau mau mendukung. Iya, mendukung channel ini untuk lebih berkembang, silakan klik link yang ada di bio. Oke. Klik yang di deskripsi. Iya, di deskripsi kok. Maaf ya. Oke, sekian saya Hazel dan Aditya Rukmita Purnama. salam. Ganti Mas. Oh, ganti. Oke. Oke. Salam fastabiqul khairat aja. Oke, siap. Oke, saya Hazel Saya Adit dan salam fastabiqul khairat. Oke. Wis, menyanyi. Iya, ada konten.